Salam teman-teman semua. Salam. Bagaimana kabarnya? Baik, Cuanta. Dahsyat luar biasa. Amin. Amin. Ya, teman-teman di rumah mari kita mengikuti sekolah minggu, kita menikmati bahkan bernyanyi dengan sorak-sorai. Nah, Lau Serindang mengajak kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Udah siap? Siap pastinya. Yuk, mesti. Teman-teman yang di rumah tepuk tangan ya. Sambil tersenyum, sukacita. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Latih ala cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Yuk sekali lagi ya teman-teman ya. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, bersama jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Amin teman-teman. Saat ini kita akan berdoa. Kita akan dipimpin oleh Lause Teddy. Silakan Lause. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat kembali beribadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Jauhkanlah kami dari kuasa iblis, berilah kami ketenangan hati dan fokus kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya teman-teman, Lau Serinda mengajak teman-teman kita nyanyikan sebuah lagu yang sudah lama sekali. Lagunya yaitu Bapak Abraham. Ayo teman-teman kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Kita katakan Bapak Abraham mempunyai banyak anak-anak. Ya, sambil bertepuk tangan. Yeay. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar, 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 putar. Mari puji Tuhan. Sekali lagi ya teman-teman ya. Bapak Abraham mempunyai apa? Banyak sekali anak-anak. Siapa anaknya? Siapa lagi? Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar, 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 putar. Mari puji Tuhan. Amin teman-teman. Kita semua adalah anak-anak Abraham. Karena kita adalah anak Abraham, maka kita semua adalah semua anak-anak Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian lagi. Apa lo se? Apa? Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo teman-teman di rumah masih berdiri ya. Kita bertepuk tangan. Jangan lupa kalau ada adik-adiknya boleh pegang tangannya ya. Sambil katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo sekali lagi teman-teman. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus apa? Kita bersaudara. Ayo sekali lagi ya teman-teman ya.
Dalam Yesus apa? Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kedamaian sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Iya, katakan sama adikmu atau teman atau papa di rumah, bilang aku bersaudara karena Tuhan Yesus yang menjadi Juru selamat kita. Katakan contohnya lo serindang bilang sama Kokoriko, hai Kokoriko, kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Tos. Nggak boleh salaman ya, jaga jarak. Nah saat ini kita mau siapkan apa? Hati kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Kami persilakan kepada Lawson-nya untuk membawakan cerita. Ya, halo teman-teman. Halo teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Contoh yakin bahwa kalian semua dan kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Amin. Amin dong. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, Teterina mengajak teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kau berikan hati yang tenang, kami boleh duduk manis, diam dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Iya teman-teman, hari ini Ceterina akan cerita tentang ketaatan. Apa teman-teman? Ketaatan. Nah teman-teman, pada suatu kali ketika Allah menciptakan manusia dan diberikan, manusia itu diberi nama sebagai Adam dan Hawa. Nah pada waktu itu ketika Tuhan menetapkan Adam dan Hawa di sebuah taman, apa tamannya teman-teman? Namanya Taman Eden. Ya benar sekali. Nah di sana Adam dan Hawa menikmati, mereka bermain, bersukacita, dan mereka melewati hari begitu indah. Nah teman-teman, Tuhan juga memberkati mereka, terus memberkati mereka. Karena Tuhan sangat sayang kepada Adam dan Hawa. Sama seperti Tuhan sayang kepada teman-teman semua. Katakan pada diri sendiri, katakan Tuhan sayang kepadaku. Katakan juga sama papa mamanya atau abang kakaknya di situ, katakan Tuhan sayang pada mama dan kakak. Iya, nah teman-teman, selain itu ketika Tuhan sudah menetapkan di Taman Eden, Tuhan ingin mengajari Adam dan Hawa tentang sebuah kata, yaitu taat. Tuhan mengizinkan semua yang ada di dalam taman itu boleh dimakan. Boleh dimakan. Iya, ini ada tapinya. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan buah pohon kehidupan. Wah, itu tidak boleh dimakan teman-teman. Nah, buah pohon itu sangat dilarang oleh Tuhan. Dilarang memakannya, dilarang. Tuhan sangat larang. Karena bila Adam dan Hawa memakannya, maka mereka pasti mati. Pasti mati. Nah, tapi ada yang tidak suka dengan Adam dan Hawa. Ketika mereka diberkati, ketika Tuhan memberkati mereka, siapakah dia? Dia adalah iblis. Dia ingin Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Dia ingin supaya Adam dan Hawa tidak setia kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Nah, jadi dia mencari cara supaya manusia itu
memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dalam wujud seekor ular, iblis mencoba mencari cara untuk mendekati Hawa. Nah, pada suatu kali Hawa sedang berjalan-jalan dekat buah pohon pengetahuan di taman itu, ya, tentang buah pohon yang baik dan yang jahat. Hawa melirik-lirik. Pohon itu sepertinya enak ya kalau dimakan. Sedap sekali. Sedap kalau dimakan. Tapi Tuhan kan melarang untuk dimakan buahnya. Tapi teman-teman, saat itu ketika dia sedang memikirkan itu, nah apa yang terjadi? Lalu datanglah seekor ular, lalu mendekati Hawa dan berbisik kepadanya, Hawa. Lalu Hawa bingung, siapa ya yang memanggil ya? Suara siapa itu? Lalu ular itu manggil lagi, Hawa, aku ada di atas. Lalu Hawa melihat ke atas. Dia melihat seekor ular yang sedang berada di dahan pohon. Ya, kaget. Nah, teman-teman, lalu Hawa kata, oh tidak, no, tidak. Tuhan melarang kami makan buah itu. Nah, Tuhan membujuk Hawa. Akhirnya Hawa pun memetik buah pohon itu, lalu memakannya dan memberikan kepada si Adam. Lalu seketika setelah mereka makan, lalu mereka merasa malu melihat diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka telanjang, tidak ada memakai pakaian. Karena waktu itu mereka diselimuti, bahkan mereka sedang diselimuti oleh kemuliaan Allah. Ya. Nah, teman-teman, ketika mereka sadar, lalu mereka memetik daun pohon, lalu mereka bersembunyi, ya, dijadikan sebagai pakaian mereka. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Tak lama kemudian Tuhan lalu Adam dan Hawa setelah sadar mereka melanggar perintah Tuhan, mereka ketakutan mendengar suara langkah kaki Tuhan. Tuk. Mereka bersembunyi. Sama seperti kita ketika kita melanggar sesuatu. Ketika kita melanggar sebuah perintah, lalu kita takut, aku dipukul enggak ya? Nanti mama marah enggak ya? Adam dan Hawa juga pada waktu itu mereka bersembunyi. Lalu Tuhan memanggil mereka, Adam, Hawa, di manakah kalian? Padahal Tuhan sebenarnya tahu mereka di mana berada. Tapi Tuhan mau supaya Adam dan Hawa belajar untuk jujur. Lalu Adam menjawab, Tuhan, kami bersembunyi. Jawab si Adam. Maka Tuhan marah kepada mereka. Lalu Tuhan menghukum Adam dan Hawa dan juga si ular. Tuhan berfirman kepada Adam, mulai saat ini kamu akan bersusah payah, beringat bekerja, mencari makan. Mencari makan bersusah payah. Dan kepada Hawa berfirman, kepada kamu akan menderita waktu kamu melahirkan. Ketika mengandung lalu melahirkan, akan menderita kesakitan. Makanya sayangi mama kalian ya.
cintai juga papa kalian, sayangi mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk kita. Amin. Katakan sama papa mama, aku sayang mama dan papa. Iya, begitu. Nah, lalu Tuhan berfirman kepada ular, berkata kepada ular, kamu dan keturunanmu akan berjalan di tanah dan makan yang tanah liat itu, dan tidak bisa lagi berbicara seperti yang tadi, akan menggunakan perut mereka untuk berjalan. Nah, teman-teman, firman Tuhan juga mengatakan bahwa suatu saat anak manusia akan meremukkan kepala ular, karena dia sudah membuat manusia melanggar perintah Tuhan. Akan diremukkan kepala, diremukkan kepalanya. Tapi ular itu hanya matuk tumit, tapi dia ular injak sama anak manusia, yaitu nanti Tuhan Yesus. Lalu setelah itu Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Lalu Tuhan mengirim beberapa malaikat penjaga dengan menggunakan pedang, pedang api menyala-nyala, petir, agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam Taman Eden lagi, ke sana dan makan buah pohon kehidupan. Adam dan Hawa pun sedih. Mengapa mereka sedih? Karena mereka kehilangan Taman Eden yang begitu baik, yang begitu indah sekali, dan mereka bisa menikmati dengan baik, tapi sudah kehilangan semuanya. Teman-teman, walaupun Tuhan masih mengasihi mereka, Adam dan Hawa, tetapi akibat dosa mereka, karena mereka melanggar perintah Tuhan, maka harus tetap mereka tanggung. Nah, mulai saat itu mereka akan bersusah payah cari makan, dan mulai banyak tantangan, ada sakit penyakit, ada bahaya dan ketakutan yang dialami oleh manusia sampai sekarang. Nah, itulah yang kemudian dialami oleh Adam dan Hawa. Nah, itu tadi cerita tentang Adam dan Hawa yang tidak taat. Sekarang bagaimana dengan teman-teman di rumah? Bagaimana dengan kamu? Bagaimana kalau di rumah mama atau papa memberikan perintah atau peraturan? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan selalu taat atau tidak? Kalau mama kasih peraturan, kamu taat atau gak mau, kamu melanggarnya. Kemudian ketika juga mama papa melarang kamu main pintu, karena mereka takut kalau kamu nanti kejepit di pintu, atau kamu keluar rumah lalu ada sesuatu yang terjadi. Mereka takut. Kemudian juga mungkin mama melarang atau papa melarang ketika ada tempat colokan, lalu mama, jangan masukkan jarimu ya, karena kamu bisa kesetrum. Kayak di TV-TV, rambutnya naik semua. Kamu akan kesetrum. Itu sangat berbahaya. Bisa kamu atau ketika kesetrum akan mati, dan tidak bisa tertolong. Maka papa mama memberikan aturan. Kemudian lagi seperti contohnya mama papa melarang kamu ingin main dekat kompor atau main api. Kenapa? Karena mereka takut kalau nanti ketika kita main api lalu terbakar, karena kita masih kecil, ya, kita terluka. Jadi sebenarnya semua peraturan itu ditunjukkan demi untuk apa, teman-teman? Supaya kita baik-baik saja, ya, supaya keadaan kita baik-baik saja, supaya kita terhindar dari bahaya. Nah, jadi teman-teman, perintah peraturan yang dikasih mama dan papa untuk menjaga agar tetap aman, supaya kamu baik-baik saja, supaya kamu menjadi anak yang tumbuh sehat
dan kemudian akan berhasil dan bahagia. Nah, Tuhan juga demikian. Perintah dan yang difirmankan oleh Tuhan, bahkan peraturan dari Tuhan, untuk apa? Supaya kita taat pada firman-Nya, ya, supaya kita menjadi anak-anak yang baik, supaya kita tetap terjaga, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Nah, jadi teman-teman, siapa di sini yang mau belajar untuk taat? Ya, bagus sekali. Kita semua belajar untuk terus taat, ya, taat kepada perintah Tuhan, pada firman Tuhan. Dan juga kita belajar untuk taat sama orang tua, papa mama, ya, di rumah. Nah, hari ini Ceterina akan kasih ayat hafalan. Ini sangat mudah diingat. Nah, bagi PGTK SD kelas 1 dan kelas 2 akan menghafal, siapa meremehkan sampai kepada menanggung akibatnya. Dan kelas 3 sampai kelas 6 akan menghafal satu ayat, ya. Coba kita baca sama-sama. Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Oke teman-teman, nanti ketika sudah menghafal, jujur ya, jangan diri atau contekan nanti ya. Lalu kemudian rekam diri kamu, lalu kirim ke lause-lausenya. Oke teman-teman, nanti akan ditayangkan dan juga ada sesuatu nanti ya. Oke teman-teman, siapa di sini yang mau belajar untuk taat? Angkat tangannya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya berdoa, saya mau belajar untuk taat perintah Tuhan dan juga taat kepada papa dan mama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Bersama kita katakan amin. Ya teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. See you teman-teman. Ya, gimana teman-teman ceritanya? Menarik bukan? Pasti sangat menarik. Oke, saat ini kita akan mengakhiri sekolah minggu kita, tapi kita nyanyikan satu pujian lagi, yaitu hati senang. Hati senang. Hati kita senang karena kita ada di dalam Tuhan. Yuk, kembali Lause Rindang ngajak kita bertepuk tangan sambil berdiri. Hati senang, Yeah, yeah. hati senang, yeah, yeah. Hati senang di dalam Tuhan, bersuka cita selalu. Apa teman-teman? Berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sekali lagi ya, hati senang. Hati senang, yeah, yeah. Hati senang, yeah, yeah. Hati senang, yeah, yeah. Di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Oke teman-teman, saat ini kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, kami dari Loso-Loso Guru Sekolah Minggu, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.